Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang kiamat. Kita sedang membahas dalil-dalil tentang adanya hari kiamat, baik dalil naqli dari ayat dan hadis-hadis yang sahih, ataupun dalil-dalil hissi ataupun dalil-dalil akli. Salah satu di antara dalil hissi adalah yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu adalah dihidupkannya kembali orang atau makhluk yang sudah mati di dunia. Di dunia fenomena seperti ini kerap terjadi. Beberapa peristiwa tentang hal itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana orang yang sudah mati dihidupkan kembali seperti umpamanya di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ketika ada orang yang mati terbunuh, orang-orang saling menuduh siapa pembunuhnya. Kemudian orang-orang meminta bantuan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Musa memohon kepada Allah petunjuk untuk hal itu. Lalu Allah memberikan wahyu agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Lalu setelah disembelih disuruh dipukulkan oleh sebagian daging sapi tersebut ke kuburan orang yang sudah mati tadi, lalu orang itu hidup kembali. Menunjuk siapa pembunuhnya. Itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau disuruh oleh Allah menjinakkan burung, beberapa ekor burung, 4 ekor burung. Kemudian setelah jinak maka dicincang, dimutilasi, dicampur aduk antara satu bagian daging burung dengan daging burung lain, disebar di beberapa gunung, lalu dipanggil lagi dan mereka datang lagi persis seperti sedia kala. Hidup lagi. Demikian juga Allah menerangkan tentang orang yang lewat ke sebuah tempat yang sudah mati. Gersang, tak ada kehidupan, tak ada air, tak ada tumbuhan. Orang itu bertanya bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Dengan khimarnya, dengan himar itu keledainya. Dengan makanan minuman yang dibawa di atas keledai itu. Dimatikan, keledainya dimatikan. Orang itu juga dimatikan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangunkan kembali. Keledainya sudah tidak ada, sudah tinggal tulang belulang yang berserakan.
Lalu oleh Allah diperlihatkan bagaimana caranya Allah menyusun kembali tulang belulang dari apa? Dari keledai tadi. Akhirnya si keledai yang tinggal tulang belulang itu menyatu kembali, muncul dari dalam tanah, dari bawah tanah beberapa bagian yang sudah terserap ke tanah, dagingnya, ususnya, darahnya, segala macam, sampai akhirnya menjadi keledai kembali secara utuh. Diperlihatkan oleh Allah kepada orang itu. Dan banyak lagi kasus lainnya yang menjelaskan Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Dan peristiwa ini secara hissi, secara naluriah, langsung menanamkan keyakinan, oh kalau begitu amat mudah bagi Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah hancur, walaupun seluruh makhluk. Dan itu bagi Allah sangat mudah, dan itu menjadi dalil. Itu sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Nah, dalil lain bahwa kiamat ini mudah untuk diatur terjadi, dihidupkan kembali manusia nanti setelah kehancurannya, adalah permisalan yang Allah berikan di alam dunia tentang bagaimana caranya Allah menghidupkan tanah gersang yang tandus, yang mati, yang tak ada kehidupan di dalamnya, tak ada binatang, tak ada pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan, bahkan rumputan, tak ada air. Apa yang terjadi? Lalu Allah menurunkan air hujan dari langit. Sehingga tanah yang gersang, yang tandus, yang kering kembali menjadi basah. Kembali menjadi gembur subur. Setelah itu apa yang terjadi? Muncul kehidupan. Tumbuh rerumputan. Kemudian muncul suara-suara binatang, ya, suara jangkrik, suara apapun binatang yang berdatangan ke tempat tersebut yang diundang oleh adanya air hujan yang menimpa dunia, tanah yang gersang. Nah, tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak ada bermunculan. Binatang yang tadinya entah kemana kembali berdatangan. Maka kehidupan pun muncul saat itu. Mungkin tumbuh-tumbuhan itu berasal dari biji-bijian yang waktu kemarau, waktu kering tertanam di dalam tanah. Mungkin ada orang yang umpamanya makan buah tertentu berbiji, bijinya dilempar begitu saja. Seketika biji itu tersiram air hujan, maka tumbuh menjadi pohon biasa. Persis seperti itulah proses dibangkitkannya kembali manusia di hari kiamat. Sekarang ini manusia ketika mati di alam dunia hancur dikubur. Tulang belulangnya juga setelah puluhan apalagi ratusan tahun hancur. Kecuali satu tulang yang tidak hancur. Tulang ekor. Dari tulang ekor itulah maka nanti akan muncul air hujan dari langit. Bukan langit sekarang tapi langit yang nanti pada hari kiamat. Air hujan tersebut menyirami tulang ekor manusia, lalu dari sana tumbuhlah, tersusunlah seluruh organ tubuh manusia. Akhirnya manusia tersebut utuh kembali. Persis prosesnya itu seperti tanah yang sudah mati, mungkin ada benih-benih yang tersembunyi di balik tanah atau di atas tanah. Begitu hujan turun, maka tak lama setelah itu muncul pepohonan,
tanam-tanaman, rerumputan, dan itu mengundang berdatangannya berbagai macam jenis binatang. Muncul kembali kehidupan. Demikianlah Allah menerangkan proses dibangkitkannya manusia dengan perumpamaan tanah kering yang tandus yang kemudian disiram hujan. Allah berfirman dalam banyak ayat. Salah satu contohnya dalam surah Ar-Rum. Ayat yang ke-50 Allah berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan efek dari rahmat Allah yang turun, yaitu hujan. Bagaimana Allah menghidupkan kembali bumi yang tadinya mati, gersang, tandus, kering, tak ada kehidupan gitu. Tanah-tanahnya juga pada belah-belah, semuanya kering, sampai dalam-dalamnya juga kering. Tapi begitu diturunkan air hujan, gembur kembali dan ada kehidupan kembali. Setelah itu Allah menyatakan, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la muhyil mauta. Begitulah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga diterangkan dalam surah Fatir ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika nusyur." Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang telah mengirim angin. Lalu angin itu menggiring awan. Setelah awan terkumpul di satu titik yang Allah tentukan, maka fasuqnahu ila baladim mayit. Kami turunkan air sebagai hujan dari awan itu ke negeri yang mati. Negeri yang gersang. Negeri yang tandus, yang kering. Fahyayna bihil arda ba'da mautiha. Lalu kami hidupkan kembali bumi yang tadinya mati dengan siraman air hujan tadi. Muncul kembali kehidupan. Kadzalikan nusyur. Demikian pula lah hari kebangkitan nanti. Juga diterangkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-39. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau lihat bumi ini tandus. Bumi ini mati, bumi ini kering, bumi ini tak ada kehidupan. Maka apabila kami turunkan air ke atasnya, gemburlah dan muncullah tumbuh-tumbuhan. Suburlah, menghijaulah, rerumputan kembali tumbuh, tanam-tanaman kembali bermunculan. Apalagi cendawan atau jamur bermunculan dengan jumlah yang tak terhitung, sehingga di kita menjadi peribahasa tentang bermunculannya apapun dengan jumlah yang banyak secara tiba-tiba, dibahasakan dengan ungkapan seperti jamur di musim hujan.
seperti cendawan di musim hujan. Artinya banyak bermunculan secara tiba-tiba. Siapa yang mengatur semua itu? Tentu saja Allah Azza wa Jalla. Dengan proses yang bisa kita fahami oleh akal kita. Tanah tadinya kering, kemudian diturunkan hujan menjadi subur dan gembur, lalu muncul tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Dan kita bisa paham dari mana benih dari tanam-tanaman itu, ya yang biji-bijian yang mungkin tersembunyi yang dilempar oleh orang setelah makan apapun yang berbiji, kemudian dibuang kulitnya, dibuang bijinya, itu yang tersimpan di dalam tanah, sehingga dari sanalah kemudian muncul kehidupan. Apa kata Allah setelah menerangkan hal itu? Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang telah menghidupkan tanah yang sudah mati tadi. Dengan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, tanaman, pepohonan, bahkan juga binatang-binatang. La muhyil mauta. Dia pula lah yang kelak akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-11. Senada penjelasannya. Dengan lafaz kalimat yang berbeda. Allah menyatakan, Walladhi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansarna bihi baladan mayyita kadzalika tukhrajun. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit berupa hujan. Biqadarin, dengan kadar tertentu. Tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu banyak sampai menimbulkan banjir. Kalau terlalu banyak merusak. Kalau terlalu sedikit kurang manfaat. Allah menurunkan air hujan tersebut dari langit dengan kadar yang telah Allah takar. Lalu kami hidupkan kembali dengan air hujan tersebut negeri yang tadinya mati. Setelah menerangkan itu, di akhir ayat ini Allah menyatakan kadzalika tukhrajun. Demikian pula lah caranya kalian dikeluarkan nanti dari dalam tanah, dihidupkan kembali pada hari kiamat. Ayat yang senada dengan itu banyak, puluhan. Tapi kita cukupkan 4 yang kita kutip. Diperjelas dengan hadis. Seperti yang tadi dijelaskan dan pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwa manusia setelah kematiannya dikubur hancur seluruh bagian tubuhnya kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itulah nanti akan tersusun kembali seluruh bagian tubuhnya sampai utuh kembali. Berserakan orang-orang bergelimpangan yang sudah ditumbuhkan oleh air tersebut. Jadi tulang-tulang itu tersimpan di dalam tanah karena dikuburkan. Nanti pada hari kiamat begitu, yang tersisa tinggal tulang ekor. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Air hujan tersebut menyiram tulang ekor yang tertanam tadi. Maka seperti biji-bijian yang berasal dari tumbuhan muncul kembali. Apakah itu ilmiah? Ilmiah. Karena real, nyata di alam dunia itu terjadi. Pohon yang super besar yang umpamanya tingginya bisa ratusan meter, ada kan yang lebih dari 100 meter, diameternya juga nggak akan katangkep ke orang, katangkep itu yang tidak akan terpeluk oleh kita saking gedenya. Diameternya ada yang 3 meter, ada yang 2 meter.
Itu semuanya berasal dari satu biji yang kecil. Yang tertanam di dalam tanah, disiram air, muncul tumbuh-tumbuhan. Tidak langsung gede, berproses. Mungkin tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun sampai setinggi itu. Nah, proses tumbuhnya rangka manusia, badan manusia dari tulang ekornya diproses secara cepat oleh Allah Azza wa Jalla. Akibatnya dalam waktu yang tak begitu lama, biji-bijian yang berupa tulang ekor manusia tersebut sudah tumbuh menjadi orang secara utuh. Tapi masih mati. Masih berupa mayat yang belum hidup. Setelah berkelimpangan demikian, baru ditiup sangkakala yang kedua. Setelah ditiupnya sangkakala tersebut, maka hidup kembali. Kita sudah menerangkan, di dalam sangkakala itu tersimpan seluruh ruh manusia. Yang mati, ruhnya masuk ke sana. Setelah kiamat terjadi. Kalau sebelum kiamat, ruhnya ada di alam kubur. Ada yang memperoleh nikmat kubur, ada yang memperoleh azab kubur, tergantung amal mereka ketika di dunia. Iman dan amal soleh yang mereka miliki di dunia. Yang memiliki iman dan amal soleh dapat nikmat kubur, terhindar dari azab kubur. Tapi yang beramal salah ketika di dunia dapat azab kubur. Wa'iyadzubillah. Begitu kiamat terjadi, maka seluruh roh itu tersimpan dalam sangkakala. Begitu sangkakala kedua ditiup untuk yang kedua kalinya, maka tertiupkanlah roh-roh yang ada di sana, kemudian masuk mencari jasad yang merupakan pasangannya. Maka tumbuhlah, bangkitlah, bangunlah seluruh manusia. Kenapa dari tulang ekor bisa terbentuk seluruh rangka tulang manusia beserta dagingnya, beserta uratnya, beserta darahnya? Bagaimana menjelaskannya? Penjelasannya seperti penjelasan biji yang ditanam kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Para ahli biologi membedah tuh biji itu isinya apa sih sehingga bisa menjadi pohon yang besar, berbatang kuat, berdahan, berdaun, berbunga, berbuah gitu ya. Kenapa dibedah itu, dibuka, oh ternyata di dalamnya terkandung ini. Di SMP dipelajari, saya masih ingat. Tapi lupa istilah-istilahnya, kandungan-kandungannya apa. Mungkin guru biologi bisa mengetahui itu. Atau anak-anak yang sekarang sedang membahas itu masih ingat. Di dalam biji tersebut terkandung seluruh bahan pembentuk pohon. Ada calon batang, ada calon daun, ada calon bunga, ada calon buah gitu ya. Tapi nggak ada calon ulatma merendah. Ulatma bukan berasal dari pohon itu ya. Hama yang datang entah dari mana. Mungkin telur kupu-kupu menetas di sana jadi ulat kemudian memakan bunga dan daun-daunnya mungkin. Wallahu a'lam. Tapi ada penjelasan ilmiah. Kenapa satu biji bisa menjadi pohon yang besar setelah mengalami proses yang sangat lama. Ternyata mengandung ini. Oh iya, pantas. Ilmiah. Masuk akal, rasional, logis, dan realistis. Terbukti dalam kehidupan. Demikian juga manusia, dari tulang ekor itu terkandung bibit bahan pembentuk seluruh bagian tubuh manusia yang dibutuhkan. Sehingga pas ketika tersiram air hujan di saat itu tumbuh seperti orang sedia kala dengan proses yang cepat.
Nah, ini permisalan yang bisa difahami oleh semua orang. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat logis, sangat rasional, sangat realistis, sangat masuk akal. Sebagian ulama menjadikan penjelasan ayat tadi sebagai dalil akal. Ada lagi yang menjelaskan sebagai dalil hissi. Sebab siapapun orang yang memahami secara akal tentang bagaimana proses perkembangan tanaman tumbuh-tumbuhan di dunia, lalu membayangkan bagaimana orang dari tulang ekor tumbuh menjadi manusia yang utuh, maka dipastikan orang itu akan memahami, menerima oleh akal dan intuisinya, nalurinya. Maka ini sesuatu yang sangat lumrah. Itulah permisalan, gambaran yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Bahwa kebangkitan manusia itu sudah bisa terfahami dari fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan kita. Fenomena itu kejadian yang luar biasa yang terjadi di alam ini, dan itu ada di hadapan kita, disaksikan, bahkan kita pun ikut terlibat dalam proses tersebut. Kita menanam biji-bijian, kemudian kita menyiraminya. Setiap hari kita bersihkan dari rumput-rumput tanaman lain yang akan mengganggunya. Kita bersihkan dari hama-hama yang akan merusaknya. Kadang kita semprot dengan pestisida atau yang sejenisnya supaya tidak terganggu oleh serangga-serangga yang merusak. Terus begitu. Setelah muncul buah, buahnya itu dilindungi dengan cara kadang-kadang ditutup, dipakai jilbab gitu ya, jilbab buah. Entah biar nggak ada orang yang ngambil, yang nyolong, entah biar bersih, entah apa, wallahu alam, saya tidak tahu. Pisang umpah, setelah pisang itu gede sebelum matang ditutup, kan gitu ya. Kalau durian umpamanya setelah gede diikat satu demi satu, lalu dikaitkan ikatan talinya itu ke dahan, sehingga pas saatnya matang jatuh, tidak jatuh ke tanah, tapi menggelayut, menggelantung di atas, tidak rusak atau tidak dipungut orang. Itulah penjelasan Al-Quranul Karim tentang proses kebangkitan manusia. Kelak di akhirat diperlihatkan oleh Allah sebagai permisalan yang persis dalam bentuk tumbuhnya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, atau gembur suburnya tanah-tanah yang tadinya kering, yang tadinya gersang, yang tadinya sangat tidak menyenangkan untuk ditempati. Setelah diturunkan air hujan ke atas tanah itu, maka tanah itu pun menjadi gembur kembali. Udara yang tadinya ya kering, ya panas, mendadak menjadi sejuk, lembab, menjadi enak untuk dinikmati. Ya, inilah penjelasan kita tentang bahwa fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan ini menjadi bukti, menjadi isyarat, menjadi penjelasan tentang akan adanya hari kebangkitan, dan ini menunjukkan adanya hari kebangkitan pada hari kiamat sesuatu yang sangat logis, sangat rasional, karena prosesnya banyak dan sering terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Cukup penjelasan kita sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga.
Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung, kami berikan kesempatan melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat. Oh, Pak Rasid, silakan Pak Rasid pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, apakah seorang yang karena beriman dan bertakwa kemudian di alam kubur dia mendapat nikmat kubur Pak Ustadz. Nah, apakah orang yang mendapat nikmat kubur ini indikasi bahwa nanti di hari kiamat dia akan lolos gitu melewat Shiratal Mustaqim, ataukah seperti apa Pak Ustadz? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, ini ketika ada kuburan mau dipindah Pak Ustadz. Nah ternyata padahal udah lama Pak Ustadz, jasadnya itu masih utuh. Nah ini fenomena apa ini? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Jadi jasadnya ini masih utuh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid di Jakarta Pusat, Barakallahu Fik. Ada dua pertanyaan. Pertama, apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkurul maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia.
Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan gak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur gak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyeberang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzubillah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan gak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya, gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka wal'iyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka wal'iyadzubillah.
Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya. Ini poin yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Jasad yang utuh. Jasad yang utuh ada dua kemungkinan. Ada penjelasan syar'i, ada penjelasan hissi. Adapun penjelasan syar'i, mungkin orang itu orang soleh. Yang jelas para nabi, jasadnya akan utuh. Tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan busuk. Karena Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Yang kedua, jasad para syuhada. Jasad para syuhada juga utuh, bahkan dengan darah-darahnya. Sehingga apabila orang yang meninggal karena mati syahid, setelah umpamanya bertahun-tahun dikubur pas digali karena sesuatu hal, dipindahkan atau hal-hal lain, ternyata masih utuh dengan darahnya juga. Ya. Orang-orang tertentu dengan amal tertentu, amal soleh tertentu, lalu Allah menyebabkan Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya, maka itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Ini penjelasan syar'i. Kedua, penjelasan hissi. Hissi itu ilmiah atau tidaknya, logis atau tidaknya, realistis atau tidaknya. Umpamanya nih, jasad setelah mati lalu diawetkan dengan formalin umpamanya, dengan cairan tertentu atau gel tertentu, setelah itu dibungkus plastik, setelah itu dikuburkan. Maka walaupun puluhan tahun jasad itu mungkin akan utuh. Karena kita tahu plastik tidak akan hancur walaupun dikubur tanah gitu ya. Makanya plastik itu sampah yang berbahaya bagi lingkungan hidup karena tidak hancur. Kalau mau membuang sampah berupa plastik, hancurkan dulu. Dengan cara dibakar gitu atau dibanjur dengan cairan tertentu penghancur plastik gitu, wallahu alam apa, baru. Tapi kalau plastiknya utuh ditanam walaupun puluhan ratusan tahun, dia akan tetap utuh. Sehingga apabila ada jasad bayi, jasad orang, lalu dibalur dengan cairan tertentu yang mengawetkan tubuh seperti formalin umpamanya, kan ada ya di kamar mayat itu agar utuh tidak busuk gitu, dibalur pengawet formalin, yang kemudian formalin itu dipakai untuk campuran makanan bagi orang-orang yang nakal, kan ada ya, berbahaya bagi tubuh. Lalu dibungkus plastik mungkin akan utuh, tidak akan apa? Tidak akan hancur. Nah, atau zat lain mungkin di dalam kuburannya mengeluarkan gas tertentu yang menyebabkan dia tidak hancur. Yang jelas pasti akan ada alasan ilmiah, yang rasional, yang logis. Kalau orang itu bukan orang yang secara syar'i dinyatakan diharamkan atas tanah memakan jasad orang tersebut. Orang itu orang durhaka, orang itu orang banyak dosa, orang itu umpamanya begini begitu, pokoknya tidak termasuk orang soleh lah gitu ya. Kemudian mati, jasadnya umpamanya utuh. Mungkin ada penjelasan ilmiah tentang hal itu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawaban yang disampaikan, dan kita akan kembali mengangkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz sedikit menyimpang dari tema. Siapa di mana, Pak? Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mauludin di Citayam, Pak. Pak Mauludin di Citayam, Bogor ya, Pak ya? Betul, Bogor. Baik, silakan.
Ini Ustaz menyimpang dari tema sedikit. Ada seorang Nasrani ingin menitipkan bantuan kepada saya untuk disalurkan ke anak yatim dan ke panti jompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari Bogor barusan yang terakhir kurang jelas, tapi bisa diduga pertanyaannya. Ada orang Nasrani atau orang kafir lah, non-muslim, menitipkan uang atau makanan atau barang untuk disalurkan ke fakir miskin, anak-anak yatim, panti jompo, janda-janda tua yang sudah tidak ada yang menafkahinya, kayak gitu ya. Mungkin pertanyaannya boleh apa tidak? Bagaimana sikap kita, terima ataukah tolak? Taib, barakallahu fiqh. Hukum asal saling memberi antara orang muslim dengan orang kafir tidak masalah. Hadiah menghadiahi. Selama barang yang dihadiahkan oleh mereka kepada kita itu barang halal. Karena Nabi SAW pun suka bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Berjual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, hadiah menghadiahi. Ya, suka. Dan itu tidak dilarang. Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi tidak apa-apa hadiah menghadiahi atau saling memberi atau bermuamalah dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam dan yang sejenisnya. Ya, itu hukum asalnya dibolehkan. Kecuali ini. Apabila mereka memberi tunjangan bantuan kepada kaum muslimin dengan maksud-maksud tertentu, menanam budi untuk mempermulus tujuan utama mereka, umpamanya mendirikan sesuatu yang secara syar'i haram, umpamanya membuat tempat peribadatan mereka di lingkungan kita. Mereka itu yang non-muslim itu umpamanya mungkin cuma 2-3 orang di kampung kita, tapi mampu membuat tempat ibadah mereka. Begitu bikin, jamaah yang datangnya dari luar kota, dari mana-mana penuh. Dan mereka tahu kalau umpamanya mengajukan izin mendirikan bangunan untuk ibadah di tengah kita, nggak akan diizinkan kalau langsung. Maka pasang strategi menyalurkan bantuan, menyalurkan umpamanya tunjangan, ikut membangun pembangunan masjid, MCK umum, fasilitas umum, menyantuni anak yatim, jompo, janda tua, fakir dan miskin, dan seterusnya. Nanti setelah semua orang muslim berhutang budi, pas mereka mengajukan yang menjadi tujuan mereka, kita nggak bisa menolak. Kita nggak sanggup untuk menolaknya. Kalau itu yang menjadi tujuan atau dikhawatirkan demikian, maka sebaiknya tidak diterima. Bukan karena haramnya itu. Secara zati itu halal. Secara kasabi itu halal. Tapi akan menimbulkan madarat bagi akidah kaum muslimin di masa yang akan datang di lingkungan itu. Jadi hukum asal halal, boleh, tidak apa-apa.
Kecuali kalau sekali lagi dikhawatirkan itu menjadi strategi mereka untuk memuluskan rencana mereka, menebar akidah mereka, menyebarkan dakwah keyakinan mereka, maka sebaiknya tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Syukran Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustadz. Bismillah, apakah pada zaman sekarang ini sudah berlaku sebagaimana hadis yang menyatakan akan datang masa di mana seorang mukmin berdiam diri di rumahnya adalah lebih baik daripada di luar rumah? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, barakallahu fik. Yang dimaksud dengan berdiam diri di rumah lebih baik daripada keluar rumah, ketika banyaknya terjadi kemungkaran, banyaknya terjadi fitnah, yang apabila kita keluar bergaul berinteraksi dengan manusia, lebih besar kemungkinan terpengaruhi ke arah keburukan, ikut larut dalam fitnah, ikut larut di dalam kemungkaran yang terjadi. Maka saat itulah berlaku apa yang diindikasikan oleh hadis tadi. Adapun kalau yang dimaksud seperti masa pandemi sekarang, di rumah lebih baik daripada di luar rumah, itu bukan karena pertimbangan syar'i, tapi pertimbangan kemaslahatan. Yang apabila memungkinkan bagi kita untuk keluar melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, menebar kebaikan, tidak terkena fitnah, maka tidak lebih baik berdiam diri di rumah. Keluar. Bahkan sekarang dengan berdiam diri di rumah pun fitnah ini masuk sampai ke ranah pribadi kita. Masuk ke kamar, ketika kita menyendiri kamarnya dikunci, jendelanya ditutup dan dikunci, semua lubang-lubang udara ditutup, semua lubang cahaya ditutup. Fitnah tetap masuk melalui internet, melalui media sosial, melalui media elektronik, TV, internet, YouTube, semuanya. Fitnah datang, menggedor tanpa bisa dihalangi oleh hal yang bersifat fisik. Demikian juga godaan, demikian juga kemungkaran masuk menyelinap ke barang-barang pribadi kita, masuk ke laptop kita, masuk ke gadget kita, HP, tablet, kapsul, iPad atau apapun gitu ya, TV gitu, ya masuk. Sehingga di rumah tidak selamat. Malah lebih besar kemungkinan celaka. Bete di rumah terus di kamar terus bete, ngapain coba? Baca, ngantuk segala macam, bete, bosan, ya udah akhirnya buka internet, buka laptop, buka HP, setel TV dan seterusnya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan berdiam diri di rumah lebih baik daripada keluar rumah bukan alasan yang sifatnya hissi seperti pandemi sekarang, tapi alasan yang bersifat syar'i. Maknanya adalah bila di luar rumah kemungkaran begitu merajalela, fitnah begitu menyebar, sedangkan iman kita sangat rapuh, yang apabila kita keluar rumah kemungkinan besar kita akan terpengaruh dengan pengaruh yang buruk oleh kemungkaran dan fitnah tadi. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, ada telepon yang masuk, kita angkat telepon yang masuk, silakan. Halo. Halo. Ya, silakan dengan Pak. Bapak siapa di mana? Dengan Pak Ustaz di Solo. Ya, Bapak di Solo, silakan Pak. Ini Ustaz, alam bersah itu apakah satu alam tempat hidupnya roh-roh orang yang meninggal Ustaz? Pak, dalam doa. Halo Pak, masih belum jelas Pak. Bisa geser atau dekatkan mulutnya ke teleponnya? Iya. Coba. Alam barzah itu Ustaz. Ya.
tempat hidupnya semua roh-roh yang sudah mati, Ustaz. Kita bermasyarakat sosial di situ. Sebab ada dalam doa jenazah, yaitu daran khairan min daya, wa alan khairan min ahda, wa zawjan khairan min zawja. Berarti di dalamnya, dalam bahasa ada pasangannya, ada ahlinya, ada kampungnya, Ustaz. Apakah ada begitu? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tafsir dari surat Rum ayat 40. Di sana kan dikatakan Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki, lalu dimatikan, lalu bangkit lagi. Ya, kalau orang yang dimatikan itu berarti tidak bisa lagi di dalam arwah itu kenapa-napa, Ustaz. Sebab namanya mati. Lalu dibangkit berarti bangkit dari mati, Ustaz. Apakah begitu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari entah Solo, entah Solok. Solok Padang. Iya. Ada dua pertanyaan yang kita tangkap, semoga tidak salah tangkap karena kurang jelas ya. Pertama, saya tadinya mendengar salah satu di antara doa sholat janazah. Ada isinya wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Ganti untuknya rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Terus keluarganya ganti dengan yang lebih baik dengan keluarganya yang di dunia. Istrinya atau pasangannya ganti dengan yang lebih baik dengan pasangannya di dunia. 3 tuh, rumah, keluarga, dan apa? Pasangan. Saya tidak begitu jelas pertanyaannya, mungkin diduga ya, apakah ini mengisyaratkan di alam barzakh ada 3 ini? Ada rumah, istana, ada keluarga, dan ada istri, ada pasangan. Apakah demikian? Itu mungkin ya. Begitu bukan, Cep, kira-kira pertanyaannya? Ada kehidupan sosial gitu. Ada kehidupan sosial? Ya. Oh, ada kehidupan bermasyarakat. Ya. Kayak gitu. Ada keluarga gitu. Ada keluarga. Karena ada rumah ya. Ada tetangga. Pertama, bahwa apa yang kita baca di dalam sholat janazah, doa untuk mayit, itu bukan sekedar untuk di alam barzakh, tapi juga untuk sampai di kehidupan di akhirat nanti. Sebab wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Jadi setelah wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Ganti untuknya rumahnya dengan rumah yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, lalu pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Masukkan dia ke dalam surga dan lindungi dia, selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Lindungi dia dari azab neraka dan azab kubur. Ini mengisyaratkan doa yang kita baca dalam sholat jenazah untuk si mayit bukan sekedar untuk kehidupan dia di alam kubur saja, tapi juga untuk di akhirat. Lalu mana yang untuk hanya di alam kubur, mana yang khusus sampai ke akhirat nanti? Yang jelas 2 poin terakhir untuk akhirat. Masukkan dia ke dalam surga dan lindungi dia dari azab neraka. Itu di alam akhirat nanti. Sebab di alam kubur belum para penghuni kubur belum masuk surga, belum masuk neraka apabila dia durhaka, belum. Ya. Nah, adapun yang lain-lain, ya Allah ampuni dia. Ampunan ini di akhirat. Karena
nanti ampunan tersebut akan diberikan oleh Allah di akhirat sebagaimana hadis-hadis tentang hal tersebut. Rahmat di dunia, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ini untuk di alam barzakh. Wa akrim nuzul, muliakan nuzulnya. Nuzul itu hidangan. Hidangan itu makanan, ya makanan. Di alam kubur ada makanan, ya ada makanan. Di alam kubur ada bidadari, ya ada bidadari. Ada pasangan sebagaimana diisyaratkan dalam hadis-hadis tentang hal itu. Ketika seorang yang meninggal di perang Uhud lalu dikuburkan, kata Nabi SAW, luaskan di area kedua kakinya karena aku melihat buah-buahan surga berlimpah di sana. Ketika ada seorang yang pengantin baru, kemudian dia mengikuti perang langsung syahid, maka dikuburkan Nabi SAW melihat dia disambut oleh bidadari dan seterusnya. Dan itu isyarat dia yang teralami oleh orang tersebut di alam kubur, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh nikmat kubur dan dihindarkan sejauh-jauhnya dari azab kubur. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua apa tadi? Lupa. Arwah. Apa? Arwah apa? Oh, apakah ada kehidupan sosial? Taib. Apakah antara sesama penghuni kubur bisa saling mengunjungi? Bisa saling bersilaturahmi? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ada satu bab yang membahas khusus bahwa para penghuni alam kubur saling mengunjungi satu sama lain. Ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab, apabila orang tersebut adalah orang yang memperoleh azab kubur, maka dipastikan tidak bisa saling mengunjungi. Karena apa? Karena dia sibuk untuk memperoleh azab. Tidak bisa keluar dari kondisi situasi seperti itu. Adapun orang-orang yang memperoleh nikmat kubur, terbebas dari azab kubur, karena iman dan amal soleh yang mereka lakukan selama di dunia, maka mereka memperoleh nikmat kubur. Dan salah satu di antara bentuk nikmat kubur adalah saling menziarahi di antara sesama penghuni kubur. Karena saling menziarahi merupakan kebahagiaan. Sebagaimana kita di alam dunia berziarah kepada orang dekat, sahabat, kerabat, keluarga, saudara gitu ya. Itu menciptakan nuansa dan suasana yang bahagia. Senang berjumpa, senang berbicara, ngobrol. Berupa kenikmatan. Dan itu insya Allah akan teralami oleh orang-orang soleh yang memperoleh nikmat kubur. Berdasarkan hal itulah, adakah kehidupan sosial di sana? Iya, ada, saling menziarahi antar sesama penghuni kubur yang sama-sama memperoleh nikmat kubur. Adapun yang memperoleh azab kubur, maka mereka tidak bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, akhir-akhir ini banyak konten di medsos. Tujuannya agar viral, trending topik, dan melakukan kegiatan dan juga melakukan kegiatan sosial. Apakah perbuatan ini termasuk riya dan termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan. Iya. Pertama, melakukan kegiatan sosial bagus. Hukum asalnya bagus. Umpamanya menyalurkan bantuan pribadi.
baik uang, pakaian, ataupun makanan, atau apapun fasilitas yang dibutuhkan oleh orang yang memang membutuhkan. Ada umpamanya orang yang rumahnya tidak layak huni. Kalau hujan berbocor di sana kemari, kalau angin bertiup goyang-goyang gitu ya, tidak layak. Lalu kita mengadakan aksi sosial, baik kita sendiri merogoh saku sendiri semuanya dari kita atau menggalang dana dari kawan-kawan. Kemudian amanah disampaikan, membangun sehingga menjadi rumah yang layak. Hukum asal bagus. Itu pertama. Kedua, bagaimana hukum mengekspos di media sosial? Konten dari media sosial itu adalah aksi sosial. Kemudian ya ada yang hanya foto, ada yang video. Apakah bagus? Ya, tergantung dari niat. Kalau niatnya mencari uang dengan hal itu. Pertama, mencari uang teh dalam bentuk penggalangan dana. Dana yang dibutuhkan untuk renovasi rumah anu teh umpamanya 30 juta. Hayo donasi terkumpul 100 juta tuh. Ada untung berapa? 70 juta. Atau umpamanya tidak menggalang donasi sama sekali. Murni merogoh kocek sendiri. Murni. Berapa? 50 juta. Tapi dia memperoleh fee dari viewer. Dari YouTube-nya atau dari media sosial yang dia pakai untuk menyebarkan informasi tersebut. Jadi dia menjadi YouTuber dengan niat untuk memperoleh keuntungan dari subscriber, dari viewer. Kan dapat ya? Dapat. Jadi followersnya jutaan. Begitu ada satu orang yang mengklik itu sedetik aja juga sama ya dengan mengklik 1 jam gitu. Itu ada fee masuk. Modalnya untuk aksi sosial itu cuma 50 juta, tapi yang masuk bisa ratusan juta bahkan miliaran. Kontennya aksi-aksi sosial. Maka itu mah usaha. Itu mah bisnis saja. Ada manfaat untuk si miskin? Ada manfaat untuk si miskin. Ada pahala enggak? Ya kalau itu tidak terlarang menurut aturan yang berlaku, halal. Tapi tidak memiliki nilai pahala sosialnya. Yang ada adalah pahala mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Itu pertama. Kedua, kalau niat dari hal itu adalah agar dia dikenal, memperoleh sanjungan pujian dari orang lain, maka ya itu riya. Itu bukan lagi ibadah, atau jangankan aktivitas sosial, sholat gitu ya, kepada Allah, rukun Islam, tapi riya, wail tuh. Fawailul lil musallin. Terus 2 ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, orang yang riya di dalam sholatnya. Pokoknya ibadah apapun kalau riya, ingin dipuji, ingin disanjung, maka wail. Maka azab yang Allah berikan bukan pahala. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kalau niat dari mengekspos kegiatan sosial tersebut untuk mengajak, dia murni keluar uang sendiri, nggak ingin dipuji, nggak mencari uang dengan hal itu, tapi mengajak orang untuk berbuat yang sama, agar banyak kaum muslimin yang du'afa lebih banyak yang tertolong, agar orang-orang kaya ini terenyuh untuk mengeluarkan sebagian dananya untuk membantu orang-orang lemah. Maka itu dakwah. Itu bagus. Tidak riya. Tidak juga duniawi.
tapi mengajak orang kepada kebaikan kena dengan hadis man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan peroleh pahala dari pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang mengikuti itu sedikit pun. Jadi ini yang ketiga, inilah yang bagus. Jangan melakukan aksi sosial tipikal yang pertama, apalagi yang kedua, tapi jadilah yang ketiga. Ya. Nah, apalagi yang paling parah adalah 1 dan 2 ada. Dia ingin dipuji orang, ingin disanjung sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, dan juga memanfaatkan donasi untuk kepentingan pribadi. Apapun bentuk sosialnya itu, membangunkan rumah bagi orang-orang yang lemah, memberikan uang, memberikan santunan berupa makanan, membuka rumah makan gratis untuk du'afa, untuk fuqara dan masakin, mengeluarkan uang gocek dari dia sendiri, mengerogoh saku sendiri, umpamanya 100 juta umpamanya, tapi donasi yang masuk bisa 500 juta. Kelebihannya ya dijadikan sebagai sumber penghasilan sendiri. Ya mencari uang, ya mencari popularitas, maka ini berbahaya, double keburukannya. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bima Arji Putra. Ustaz, bagaimana hukum bermain game online dan mengagumi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya? Silakan. Oh, ini berbahaya, super madarat. Hanya bermain gamenya saja, walaupun tidak ada kekaguman kepada karakter yang dimainkan dalam game tersebut. Hanya main saja senang. Itu sudah lagha, itu sudah buang-buang waktu, itu sudah merusak. Akan dihisab? Iyalah, akan dihisab. Pertama, lagha. Dan ini bertolak belakang dengan karakter orang mukmin. Alladzina hum walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Waktu terbuang percuma. Pada waktu tersebut pasti akan ditanya untuk apa itu dipakai. Itu yang kedua. Yang ketiganya merusak. Merusak akal, pikiran, merusak mental. Merusak ibadah. Gimana bisa merusak ibadah? Dah kebayang atau ketika ibadah, ketika salat, Allahu Akbar. Berai itu, apa yang dia mainkan dalam game itu langsung. Setan itu akan menggoda orang di tengah salatnya dengan sesuatu yang paling menarik perhatian orang tersebut. Kalau orang itu kecanduan kepada game, ya apa yang dia mainkan dalam game itu langsung terbayang di dalam salatnya. Syaitan memasukkan apa yang paling dominan bagi fikirannya dalam salat kita. Makanya ketika ada seseorang yang hilang sebuah barang, kata seorang ulama, kamu wudu lalu salat, akan ditemukan dalam salat. Benar aja. Di luar salat itu barang ketemu, begitu takbir Allahu Akbar, ketahuan di sana tuh. Ditanya kenapa? Kata ulama tersebut, karena setan akan memasukkan perkara yang paling dominan dalam fikirannya di dalam sholatnya. Dengan itulah dia akan terganggu sholatnya. Merusak sholat? Iya merusak sholat. Merusak belajar? Iya merusak belajar. Ketika belajar terbayang. Dan tentu saja merusak fisik. Kalau baca Quran 5 menit juga sudah kelamaan. Baca buku setengah jam sudah maksimal luar biasa. Main game semalaman gak ngantuk itu. Apa yang terjadi? Ya secara fisik rusak. Kesehatannya terganggu. Fisiknya, mentalnya, hati, jiwanya, pikirannya semuanya rusak oleh game tersebut. Jadi jelas itu madarat. Rasul SAW menyatakan la dharara wa la dhirara.
Nggak boleh memberi madarat, nggak boleh dimadaratkan. Nggak boleh melakukan sesuatu yang madarat kepada di sini. Orang-orang yang kecanduan, dia akan pasti kecanduan. Sampai kita lihat di video, ada anak saking kecanduannya bermain game, ketika orang tua sudah kesel dan seterusnya, tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau sekolah, akhirnya direbut, dimatikan si gamenya tersebut. Apa yang terjadi? Anak itu kayak kesurupan, cerit-cerit, menangis-nangis, guling-guling, kayak kesurupan, kejang-kejang kayak gitu. Itu bahayanya. Sampai yang lebih parah, kita mendengar berita ada orang mati karena main game. Karena otaknya mengalami apa? Kelelahan. Sehari semalam terus, makan tidak, tidur tidak, belajar tidak, otaknya lelah sampai akhirnya mati. Jelas itu madarat, ya. Maka tak layak bagi seorang muslim, apalagi talibul ilm, main game seperti itu karena jelas-jelas madaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ada penelpon yang masuk. Silakan penelpon yang masuk. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Haidar Hafizahullah. Mohon penjelasan Ustaz. Dari siapa, Bu? Ibu siapa di mana? Ibu di Jakarta. Ibu? Iya, Bu siapa? Ibu siapa? Iya, ini mohon penjelasan Ustaz soal keutamaan sholat ba'diyah yang 4 rakaat sesudah zuhur dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiqhi barakallah. Ya, Ibu dari Jakarta. 4 rakaat ba'da zuhur, apa keutamaannya? Ya, semua jenis ibadah yang Allah perintahkan. Keutamaan yang umum pertama jelas meraih pahala. Kedua, menggugurkan dosa. Ketiga, mendekatkan orang itu kepada Allah. Keempat, doanya akan lebih didengar, dikabulkan oleh Allah. Dia akan lebih dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Mengamalkan amalan sunnah itu membuat Allah mencintai orang tersebut. Dan banyak lagi itu secara umum. Nah, secara khusus orang yang memelihara 10 rakaat atau 12 rakaat salat rawatib, Allah akan bangunkan bagi orang itu suatu istana di surga. Include di dalamnya adalah salat ba'diyah zuhur. Baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Adapun cara pelaksana yang paling afdol adalah 2-2. 2 rakaat salam lalu 2 rakaat salam. Makanya Nabi SAW kadang-kadang memisahkan tempat. Beliau seusai salat zuhur, beliau melakukan salat sunat ba'diyah di 2 rakaat di dalam masjid, kemudian pulang ke rumah dan 2 rakaat lagi beliau lakukan di rumah. Menunjukkan 4 rakaat itu dipisah dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Maka pahalanya akan diberikan secara melimpah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian Bu, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.